Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fanya Febrianzelia dari kelas 2 SIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 9 yaitu CRUD REST API. Yang pertama itu konsep dari REST API. Jadi REST API itu di sini ada database, web service, RESTful API, dan your website application. Jadi kayak REST API itu merupakan suatu penghubungnya, suatu akses penghubungnya. Nah, di sini yang pertama ada resource. Jadi di REST API itu setiap unit yang dapat kita akses itu dianggap sebagai resource. Jadi resource itu bisa berupa user, artikel, produk, komentar, atau berita. Nah, resource yang kita akses itu melalui endpoint URL. Contohnya itu ada get API berita, get API berita ID, atau yang lainnya. Nah, di sini ada metode HTTP-nya. Jadi di REST API itu kita memanfaatkan metode HTTP yang standar untuk operasi CRUD, yaitu ada GET yang merupakan mendapatkan data service atau membacakan data tersebut. Dan lalu ada POST, yang POST itu merupakan create atau menambahkan data barunya ke server. Lalu ada patch itu merupakan pembaruan data yang sudah ada atau mengupdate, lalu delete itu merupakan menghapus data dari server. Nah, di sini ada status HTTP-nya. Jadi API itu harus memberikan status respon yang sesuai untuk menunjukkan hasil dari permintaan. Yang pertama itu ada 200 OK yang berarti permintaan itu berhasil. Lalu ada 200 CREAT yang data itu berhasil dibuat tapi digunakan untuk post. Lalu ada 400 BAT request yang permintaan itu tidak valid. 401 unauthorized yang artinya itu tidak ada otorasi atau token tidak valid, lalu 404 not found yang berarti tidak ada ditemukannya sumber tersebut, lalu 500 internal server error yang berarti kesalahan pada server. Nah, struktur URL yang konsisten. Jadi kita itu menggunakan struktur URL yang bersih dan konsisten. Jadi di URL untuk API ini harus mencerminkan sumber daya yang dituju. Digunakan kata benda noun dalam bentuk jamak untuk mendefinisikan resource. Di sini ada get API user yang mendapatkan semua user, get API / product yang mendapatkan semua produk, post API product yang mendapatkan produk baru. Di sini ada format data JSON yang data JSON ini merupakan JavaScript Object Notation yang merupakan sebagai format respon dan permintaan data karena JSON ringan dan mudah dibaca. Ini contoh tampilan dari JSON itu ada ID-nya, judul, konten, penulis, created at. Tapi ini contohnya simple pembentukan dari JSON tersebut. Lalu ada stateless yang artinya tidak berstatus. Jadi setiap permintaan ke server REST API harus independen dan tidak menyimpan informasi sesi. Lalu ada penggunaan header untuk autentikasi dan tipe konten. Autentikasi itu merupakan menambahkan token autentikasi di header authorization. Kalau tipe konten itu merupakan penentuan tipe konten yang menggunakan content type application/JSON. Contohnya itu ada get API/berita. Lalu ada error handlingnya. Jadi di REST API harus memberikan pesan error yang jelas dan deskriptif untuk membantu klien memahami kesalahan tersebut. Di sini ada contohnya dan ada contoh terletak di manakah bagian yang errornya. Lalu ada dokumentasi API yang berarti setiap REST API perlu didokumentasikan dengan baik agar mudah digunakan. Dan dokumentasi menjelaskan setiap endpoint, metode, parameter, respon yang mungkin, dan pesan error. Lalu yang pertama kita lakukan adalah menginstal Laravel API. Nah, sejak Laravel 11 itu Laravel 11 API, Laravel ini dinonaktifkan. Untuk mengaktifkan Laravel API bisa menjalankan perintah yaitu php artisan install -2 API. Jadi kita masuk ke Visual Code-nya. Di terminalnya kita bisa klik kita bisa tuliskan php artisan install -2 API. Jadi di sini saya sudah melakukan pendownloadan pada Laravel API-nya.
jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Lalu selanjutnya kita membuat controller pada API. Nah, kita membuat controller pada API, kita masuk ke terminal, lalu kita masukkan kode atau perintah yaitu php artisan make controller api / berita controller. Jadi di sini saya juga sudah membuat API berita controller ya di bagian HTTP controller. Ya, di sini sudah ada API. Di sini saya sudah ada file API. Lalu kita buka file controllernya. Di sini kita Jadi di sini kita tinggal menambahkan kode-kode berikut di setiap barisnya. Di setiap isiannya, di sini ada public function dari index, di sini sudah kita isi berita db table, lalu di sini ada public function dari show untuk menampilkan isi berita berdasarkan ID-nya. Di sini sudah ada, lalu di situ ada insert data di public function store. Lalu ada update data di public function update. Dan untuk mendelete data ada di public function destroy. Nah, setelah kita masukkan kode berikut, lalu kita daftarkan routingnya. Nah, routing itu terletak pada root. Di sini di root. Lalu kita bikin folder namanya api.php. Setelah itu kita masukkan rootnya. Di sini root api resource berita controller. Setelah itu kita melakukan testing. Nah, sebelum kita melakukan testing itu, kita perlu menginstal Postman. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah menginstal Postman. Setelah kita menginstalnya, lalu kita login menggunakan akun kita masing-masing. Nah, agar Postman itu tetap berjalan, kita perlu melakukan, kita harus memastikan API kita berjalan. Jadi kita perlu memasukkan perintah php artisan serve. Kita masukkan php artisan serve. Nah, di sini dia sudah berjalan, lalu kita di sini localhost-nya udah masuk, lalu kita menguji endpoint-nya. Di sini kita masuk aja ke localhost-nya. Nah, di sini sudah. Lalu kita untuk menguji endpoint API-nya, kita masuk ke Postman-nya. Nah, di Postman itu kita pertama itu jika belum ada kita tambahkan new. Setelah kita tambahkan new, di sini kita tambahkan new, lalu kita pilih HTTP. Setelah muncul, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada pilihan get, post, put, patch, delete, head, dan option. Nah, kita untuk menampilkan itu, kita akan melakukan get. Nah, jadi setelah itu, karena API-nya sudah masuk, kita masukkan kode URL-nya yang ini, http localhost 8000 API. Nah, setelah itu kita send. Nah, di sini kodenya tuh 200 oke, berarti data tersebut berhasil. Nah, di sini contoh hasilnya. Nah, cara untuk melihat munculkan ID, judul, isi beritanya, kita masuk ke body.
Terus kita tambahkan form datanya, terus kita tambahkan judul isi berita, gambarnya. Nah, di sini judulnya itu berupa teks, isi berita berupa teks, gambar berupa file. Setelah itu dia akan muncul seperti ini. Dan gap ini hanya untuk melihat hasil outputnya. Nah, untuk menambahkan berita baru kita bisa tambah aja ini. Nah, di sini terus kita ubah ini menjadi post karena post itu merupakan untuk penambahan berita baru. Nah, di sini kita masukkan juga link HTTP localhost yang sama. Nah, setelah kita melakukan penambahan, kita update dan di update itu kita tambahkan metode dan put. Jadi nanti kita tinggal update aja, terus kita send, maka nanti dia bakalan berhasil. Nah, setelah itu kalau menghapus, tinggal tambahkan metode delete. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke implement client. Nah, di sini kita membuat file blade-nya. Kita masuk ke Visual Code, kita buka file blade-nya itu berada di resource, di view. Nah, kita tambahkan aja di sini berita.blade.php dan kita masukkan kode berikut. Kita masukkan kode berikut. Nah, setelah lalu kita cek ke Chrome-nya. Di sini kita udah login di Laravel-nya, kita login. Lalu kita masuk dan kita login. Nah, setelah kita login, di sini di header-nya saya belum menambahkan yang berita terbaru. Jadi kita masukkan, kita ganti di sini /new. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kita bagaimana kita menambahkan beritanya bisa di sini. Kita tambah berita, terus kita pilih judul. Lalu kita isi beritanya. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar. Di sini kita bisa menambahkan gambar. Mungkin kita akan ganti dulu. Nah, setelah itu kita bisa simpan. Nah, setelah kita simpan, maka dia akan muncul. Nah, di sini kita bisa edit. Nah, di edit ini bisa kita tambahkan. Setelah itu kita simpan kembali. Nah, maka dia akan berubah. Lalu di sini juga kita bisa hapus. Nah, maka dia berhasil dihapus. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.